Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang atas nama Akma Gani Mahendra, Muhammad Pandu Pandawa, dan Ranik Tafi Anjani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Dasar IPS dan Pelaksanaan Tugas sebagai Guru. Mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Welfarina Hammer. Keterampilan berpikir, akademik atau studi, dan sosial. Pendidikan IPS akan mempunyai sifat sebagai warga negara yang reflektif, mampu atau terampil dan peduli. Reflektif berarti dapat berpikir kritis yang dapat membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah atas dasar bukti-bukti terbaik yang dapat diperolehnya. Mampu atau terampil berarti mempunyai sejumlah keterampilan untuk menolong seseorang di dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemampuan atau keterampilan dalam ilmu geografi. Keterampilan guru, khususnya guru geografi, berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar, topik atau bahasan geografi. Metode pembelajaran, penggunaan media atau alat pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sebagai guru dan melaksanakan tugas profesionalnya, selain dapat menguasai disiplin ilmu yang diasuhnya, mampu merumuskan tujuan instruksional atau pembelajaran. Ia harus mempunyai keterampilan untuk mentransferkan materi atau topik bahasan kepada siswa-siswanya. Khususnya untuk mentransferkan materi atau topik bahasan bukanlah pekerjaan yang mudah. Metode pembelajaran mana yang paling aktif perlu dipertimbangkan berbagai segi, antara lain bahan atau topik yang akan diajarkan, tujuan yang ingin dicapai, kondisi siswa, sarana prasarana yang ada, bahkan kemampuan guru itu sendiri, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Pandu. Kemampuan atau keterampilan dalam ekonomi. Persoalan di dalam ilmu ekonomi ialah bahwa manusia di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan selalu menghadapi ketidaksinambungan antara banyaknya kebutuhan dengan banyaknya barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, atau dengan kata lain bahwa kebutuhan terhadap barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber, baik sumber alam maupun sumber daya manusia, terbatas. Kemampuan atau keterampilan dalam ilmu politik. Adanya peranata politik dalam kehidupan manusia menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat mengatur kesejahteraannya, mengatur ketentraman dan keamanan hidupnya. Guru yang mengajarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu politik diharapkan untuk mentransfernya kepada para siswanya. Guru yang mengajarkan pokok bahasan atau topik bahasan politik pun harus dapat memiliki metode pembelajaran yang tepat, sumber belajar, dan media atau alat bantu pembelajaran, dan sebagainya. Kemampuan atau keterampilan dalam ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu mempelajari masyarakat. Kemudian Bronke mengartikan sosiologi adalah interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan masyarakat dengan masyarakat. Ketika guru akan mengajarkan konsep-konsep atau teori sosiologi, guru juga harus memilih metode pelajaran yang tepat, sumber pembelajaran, media atau alat bantu pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Akma Gani Mahendra, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam ilmu antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Ke dalam pekerjaan manusia termasuk segala hasil pemikirannya atau hasil akal budinya atau kebudayaan. Sebagai seorang guru yang mengajarkan konsep-konsep atau teori-teori antropologi harus mampu dan memiliki keterampilan khusus yang berhubungan dengan pembelajaran agar tujuan instruksional atau pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Yang terakhir yaitu kemampuan atau keterampilan dalam ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial dapat dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu sosial atau social sciences. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Objek studi sosial adalah tingkah laku manusia di dalam masyarakat
sebagai ungkapan proses mental kejiwaan yang meliputi kemauan, minat, reaksi emosional, kecerdasan, dan seterusnya, termasuk pembentukan kepribadiannya. Guru harus mengetahui gambaran tentang ilmu psikologi sosial yang perlu diketahui sebagai salah satu disiplin ilmu-ilmu sosial untuk memperkaya pemahaman guru sebagai guru IPS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.